Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti dah sering dengar bahwa ada nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar bahwa ada kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita tahu bahwa hisab itu sangat menegangkan, semua amal perhitungan dilakukan dengan sedetil mungkin. Tidak ada satu amal pun yang luput dari penghitungan. Namun meskipun demikian, ternyata ada kelompok umat, kelompok manusia yang justru masuk neraka tanpa hisab. Jadi seluruh amal perbuatannya itu nggak dihitung lagi, langsung masuk neraka. Dan bahkan di antara tersebut nanti kita sampaikan ada 3 kelompok orang yang masuk neraka tanpa hisab justru cuma karena ikut-ikutan. Jadi tidak selamanya orang yang masuk surga tanpa hisab itu dosanya besar, parah, dan dia tahu kadang. Tapi ini juga justru dia masuk neraka tanpa hisab hanya karena ikut-ikutan. Di pembahasan ini sudah menjadi bahasan daripada jejak dari perjalanan akhirat yang dituliskan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Silakan bagi yang ingin mendownload bisa di klik aja atau diketik di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, bebas bisa diambil. Dan yang menyebutkan bahwa adanya kelompok manusia yang masuk neraka tanpa hisab ini ada di surat Al-Kahfi ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arduh. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Surat Al-Kahfi ayat 100. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa pada hari penghisaban ketika di padang mahsyar ini orang-orang kafir udah melihat nerakanya yang mana, mereka udah tahu. Mereka sudah melihat jelas ini neraka yang bakal mereka tempati. Jadi mereka tidak lagi menjalani hisab, tidak lagi menjalani persidangan di padang mahsyar, karena dosa dan kesalahan mereka sudah langsung diperlihatkan dengan jelas. Dan ayat ini disebutkan setelah Ya'juj dan Ma'juj dikumpulkan, di mana Ya'juj dan Ma'juj adalah kelompok pertama yang masuk neraka tanpa hisab, tanpa dikumpulkan, tanpa diberikan catatan amalnya lagi. Catatan amalnya pun nggak diberikan lagi, karena memang tidak ada kebaikan pada mereka. Jadi kedudukan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka ia tidak diberikan kitab catatan amal, tidak dihisab, langsung digiring menuju neraka sesuai dengan pimpinannya masing-masing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di kelompok tertinggi ada Firaun, Haman, Korun. Itu diantara pemimpin kelompok menuju neraka. Dan ternyata di dalam orang yang masuk neraka tanpa hisab ini disebutkan ada yang memang pengikut. Dia hanya ikut-ikutan aja. Hanya ikut-ikutan aja. Ini disebutkan di surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu."
Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk lawannya. Jadi dia mengutuk kawannya, yaitu kawan yang sudah menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian, orang yang masuk duluan ini lalu berkata kepada orang yang masuk terdahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kan tetapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 38 ini. Jadi ketika nanti di neraka ada kelompok umat, mereka masuk neraka bersama jin. Lalu ketika mereka masuk, lalu mereka melihat kawan-kawannya yang sudah menyesatkan mereka terlebih dahulu. Lalu mereka berkata kepada orang-orang tersebut, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Karena itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda." Jadi ketika mereka masuk, para pemimpin itu duluan, karena memang sesuai dengan tingkatan dosanya. Yang duluan, yang lebih berat tentu ia lebih datang duluan masuk neraka. Dan yang datang kemudian ini menuntut agar mereka diberikan siksaan yang berlipat ganda. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, bahwa justru mereka mengeles. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu ngeles. Ada di ayat-ayat selanjutnya di 39, bahwa mereka, para pemimpinnya itu mengelak. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang belakangan, "Kamu tidak memiliki kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Jadi ngelesnya para pemimpin, orang-orang yang menyesatkan itu, yaitu kalian gak punya kelebihan, dan kalian sendiri berbuat karena kebodohan kalian, karena perbuatan kalian, makanya kalian masuk juga. Itulah istilahnya. Ini yang disebutkan. Dan secara lebih tegasnya juga, adanya kelompok yang hanya ikut-ikutan ini bisa kita lihat dari hadis, dimana ketika nanti di Telaga Al-Kautsar, mereka tidak akan dapat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Kautsar. Ini disebutkan dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami. Ketika itu kami berjumlah 9, 5, 4, dan salah satu dari dua kelompok dari Arab dan lainnya selain orang Arab. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar bahwa akan ada setelahku para pemimpin? Barang siapa menemui mereka dan membenarkan kedustaan mereka serta mendengarkan kezaliman mereka, maka ia bukan termasuk golonganku, dan aku bukan dari golongannya. Ia tidak akan menemuiku di telaga serta tidak menemui mereka. Barang siapa yang tidak mempercayai kedustaan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku, dan ada bagian darinya. Ia akan menemuiku di telaga." Sunan An-Nasai nomor hadis 4137. Jadi Nabi SAW ini menegaskan bahwa barang siapa yang menemui pemimpin, membenarkan kedustaannya, membantu kezalimannya, maka ia bukan dari golongan Nabi SAW. Dan Nabi juga bukan termasuk golongan mereka. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mempercayai kedustaan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golongan Nabi. Dan mereka akan menemui Nabi SAW di telaga. Jadi ini ada dua kelompok, jelas tegas disebutkan Nabi SAW. Orang-orang yang tidak menemui
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga, bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka termasuk golongan orang yang tidak melalui jembatan Syirat. Mereka termasuk kelompok orang yang memasuki neraka tanpa hisab. Karena yang bisa melewati Syirat itu adalah orang-orang yang dihisab, yang memiliki cahaya. Dan pemimpin mereka bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disebutkan bahwa pemimpin perjalanan orang-orang menuju ke neraka itu adalah Firaun, Qarun, Haman, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kelompok. Kalau hadis tadi aja bisa kita lihat, itu ada 3 kelompok yang orang-orang yang mereka akan mengikuti para pemimpin Firaun, Qarun, Harun menuju neraka, yaitu orang yang menemui pemimpin, orang yang mendustai pemimpin, orang yang membantu kezaliman pemimpin. Pemimpin ini di sini pemimpin adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang bodoh, pemimpin sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengikuti petunjuknya, yang tidak berjalan dengan sunnahnya, dan pemimpin yang menyuruh masyarakatnya apa yang tidak mereka lakukan. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 13.919. Itu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya bahwa tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemimpin itu menyuruh masyarakatnya, padahal dia sendiri tidak melakukannya. Ini yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang bodoh, yang menyuruh masyarakatnya apa yang tidak mereka lakukan. Makanya terkadang ketika di dalam era informasi dan teknologi ini, 3 perbuatan dosa ini yang ikut-ikutan ini bisa kita lakukan dengan secara mudah, secara gampang. Oleh karena itu tentu ini yang harus perlu kita hindari agar kita tidak termasuk orang yang masuk neraka tanpa hisab. Nauzubillahi min zalik.